acara kita ini kan open invitation ya. Maka itu kemarin saya sendiri mengupload itu di Facebook dan langsung ada ID di sana dan ada semuanya. Jadi sebetulnya juga kalau memang siapa saja terbuka. Bahkan sebetulnya kemarin sempat ada informasi bahwa Ibu Lili Wahid pun akan ikut sebetulnya bincang-bincang dengan kita. Tetapi mungkin hari ini beliau ada kesibukan yang mendesak. Ya, artinya ini sangat open ya. Jangankan bapak-bapak bisop kita yang kita hormati itu ya. Sangat terbuka karena kita tidak sedang mau membicarakan hal-hal yang berrahasia di sini. Ya kan, jiwanya adalah untuk kita dan dari kita untuk kebaikan gereja. Ada tadi kembaran saya ya, Pendeta Riani. Mana dia? Itu kembaran saya dia. Lahir pada hari, tanggal dan bulan yang sama, tahun yang sama, cuman jamnya masih perdebatan. Sehingga siapa yang panggil abang, kakak, siapa yang panggil adik, belum tahu. Mana dia? Pendeta Riani Sitanggang? Oh, udah keluar. Oke lah. Jadi saya pikir ya terima kasih kepada kita semua karena pertemuan kita hari ini akhirnya kita bisa jalani sedemikian rupa ya, penuh emosional. Emosional nggak selalu harus negatif. Itu adalah ungkapan hati, ungkapan perasaan kita. Jadi itu bisa juga menunjukkan bahwa sebetulnya kita masih sangat mencintai gereja kita ini. Dan karena itu saya secara pribadi berterima kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir di sini, baik yang sudah berbicara, semuanya keras dari tadi ya. Ya, dan terima kasih untuk itu ya Bapak Ibu. Artinya itulah yang menunjukkan bahwa kita satu tubuh ya. Kita tidak perlu ragu-ragu untuk memberi treatment terhadap tubuh kita sendiri. Karena itu adalah untuk kemajuan kita bersama. Oh, itu Pendeta Riani itu udah muncul lagi ya. Ibu Pendeta Riani. Oke, boleh. Tahu udah cari-cari kok tadi, J. Ayo, Ibu Pendeta Riani, silakan. Silakan. Oke, thank you ya, Jack. Senang kali dengan Zoom meeting ini. Karena istilah kegelisahan dapat memperbaiki melalui Zoom meeting ini. Saya senang sekali ada banyak di antara kita, para pendeta, warga yang speak up, berbicara tentang apa yang dibutuhkan oleh Gereja Metodis Indonesia secara holistik. Dari yang mau saya katakan ini, kalau ini sedikit membuat kita seperti menggelincang atau agak sedikit mungkin terkritisi, bagus. Tapi ini mungkin mengkritisi diri saya sendiri juga untuk pekerja atau sebagai stakeholder di Gereja Metodis Indonesia ini. Yang pertama yang mau saya katakan adalah bahwa dalam ibadah ini ada dialog, yaitu dialogis dan ontologis ya. Tapi yang mau saya katakan yang terpenting dan tergenting adalah di GMI secara holistik ada 3 tipe. Selama saya kurang lebih 23 menuju 24 tahun ini di GMI. Ada pemikir, ada pengukir, ada panji, panjilat, penikmat. Nah, itu. Sebagai apakah kita selama ini, saudara? Pemikir yang murni kah? Pengukir supaya tampak cantik, padahal mengambil keuntungan-keuntungan? Atau panji? Atau penjilat? Atau penikmat? Supaya bisa menikmati hal-hal yang
mungkin tidak bisa digapai hanya karena ya tahu potensinya tidak ada. Tetapi dengan lidah seperti terenggiling selama ini, ya. Jadi kita yang tahu mengukur diri kita ini dalam 3 hal itu, siapakah kita. Untuk yang pertama, untuk menjadi cabis atau calon bisop itu sah-sah saja. Saya pun berencana 2025, ya, 2025 dengan pasti saya mau mencalon. Semua kita bisa. Tapi yang jelas untuk 2021 ini siapa saja pun kita dukung. Tetapi mari kita tengok dulu. Karakter ketiga yang saya katakan tadi itu di mana kita? Apakah kita bersih dari ini? Pengukir kita selama ini, pengukir ini ada juga orang yang bicara baik tapi sebenarnya dia penikmat. Ya, saya pikir kalau kita masih terlibat hal-hal yang tidak menunjukkan keteladanan sebagai hal-hal yang patut menjadi di depan, ya, pikir ya kita mari mikir dulu lah gitu. Terlibat hutangkah kita di GMI ini? Atau kita tempo dulunya itu juga bagian dari perusahaan GMI ini? Kalau saya harus menyatakan siapa saya gitu. Saya seorang calon cabis di 2025, saya harus terus terang. Harus katakan kepada semua umat, kalau merokok itu dosa, nggak usah pilih saya. Gitu. Karena saya perokok. Yang kedua, kalau kita masih dalam hal-hal yang hanya sebagai penguntit, ya, nggak usah. Disuruh ngomong, nggak ngomong. Tapi di belakang kita nguntit. Jadi ini, mau jadi ini, gitu. Ini hanya membuat orang gelisah, geli bahasa saja. Nah, apa yang dikatakan Ridwan tadi soal rekaman yang beredar gitu ya. Saya mau menanggapi begini. Mungkin ini yang beredar seperti rahasia umum yang kita bicarakan, agak-agak takut lidah kita ini ngomong, ya kan? Thank you udah semua speak up ya untuk ini. Tapi saya mau ngajak untuk berpikir. Menurut saya, siapakah yang mengangkat pembicaraan di masa lampau ini? JR, itu jawabannya ya. JR. Percakapan di masa lampau yang sedang bersubahat, ya, orang-orang yang sedang bersubahat itu tertutup rapat. Kalau dulu ini diungkapkan oleh anjing yang membawa tulang itu kembali, wah bagus sekali gitu loh. Tadi Bang Sahat bilang waktu si Darwis jadi bisop, ya, dia bicara bebas gini gitu. Tapi Bang Darwis juga yang mau membunuh kami juga, ya kan, dengan tidak memberikan pintu sedikit, tidak memberi apa yang menjadi bagian hak ajasi kami, ya kan? Di mana suara kita waktu itu? Nah, artinya saya mau katakan begini untuk kita semua. Siapa yang mengangkat percakapan yang rapat sudah tertutup? Padahal pendamaian holistik sudah dilakukan. Jadi Bapak Damanik tadi itu nggak objektif juga Bapak bicara. Ya, aku pikir kalau kita bilang, aku nggak mihak sana mihak sini, nggak. Ya, aku hanya mau bilang, apakah yang sudah dilakukan? Nggak ada oleh pemimpin sekarang. Bohong Bapak. Bohong. Mari kita tanya diri kita sendiri. Terbuka secara objektif. Konta 2020 kemarin itu ada pendamaian holistik, Pak. Bapak jangan bohong. Marah saya di sini. Tapi kalau percakapan itu diangkat oleh anjing yang nggak dapat tulang, ya, mau si JR siapa tadi itu, ya, saya mau bilang, laporkan, silakan JR, laporkan. Ya, Pak, kalau ada taringmu, tunjukkan. Kau anjing Snow White,
atau Rintintin atau Herder. Tunjukkan. Jangan ini. Kalau menurut saya, laporkan JR. Hah? Kau yang angkat ini. Laporkanlah. Jadi jangan kau nggak dapat tulang, kau ngomong sama SR. Lalu SR ke sana sini. Gitu. Nih. Kegelisahan 16 tahun yang lalu, saudara. Masih si HDS. Kalau dulu kita sama. GMI ini nggak begini. Thank you, Jack. Thank you. God bless you. God bless us. Iya. Jadi itu ya. Jadi ini enaknya kalau kita terbuka berbicara begini. Ya, semua bisa berbicara. Semua bisa menyampaikan perspektifnya masing-masing dan itu sah ya. Jangan alergi dengan itu. Ya, bagaimana kita menilai setiap masalah itu kita percakapkan. Ya, ketidaksamaan pikiran, ketidaksamaan pandangan terhadap satu dan lain hal hanya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Jangan disumbat komunikasinya. Saya kenal percis Pendeta Riani. Hampir setiap saat saya bersama-sama dengan dia itu. Ya, duduk minum kopi bersama. Tetapi dalam kasus ini misalnya ya saya tidak sama pikiran dengan dia dan itu sah. Nggak ada soal itu. Ya. Makanya saya tadi dengan keras mengatakan selesaikan. Karena ini sudah menjadi barang yang membuat gereja kita rusak, resah. Itu tidak bisa kita sangkal. Maka diselesaikan. Saya pikir itu. Ya, tidak usah kita mencari misalnya bagaimana penyelesaiannya itu. Ya mari kita duduk bersama bagaimana penyelesaiannya. Jadi sekarang yang menjadi soal kan karena Bapak Bishop kita yang menjadi katakanlah dalam tanda petik pesakitan di situ. Dalam kasus itu jadinya ya. Dan karena itu menjadi berebak. Karena itu wajah kita. Dia Bishop kita. Karena itulah makanya kita mesti mendukung, saya katakan, dukung Pak Bishop itu untuk menyelesaikannya. Ya, jemaat ini nggak butuh itu sebetulnya, apa itu yang terjadi di situ, bagaimana itu, siapa yang salah di situ, sudah berapa tahun itu. Yang dibutuhkan jemaat ini adalah selesaikan masalah itu sehingga mereka bisa dengan tenang kembali hidup berjemaat, mencintai gereja Metodis Indonesia ini, ya, dan dengan damai mereka beribadah di situ. Ya kan? Itu saya pikir ya. Jadi terima kasih Pendeta Riani. Saya pikir asik juga ya. Waktu kita akhirnya sudah ini, saya sudah terus-terus dilonceng sama yang bertugas di Zoom. Saya berterima kasih kepada kita semua sebagai closing statement ini dari saya. Kita walaupun begini ya, marah-marahan kita di sini, wah keras-keras, ini baru sehat. Jangan pikir kalau ribut begini jadi nggak sehat. Ini yang sehat. Kalau diam-diam kita terus kayak si Adam waktu si Hawa itu bernegosiasi dengan ular itu, di situ dia dodongon, diam aja, dan akhirnya jadilah masalah itu kan. Coba kalau dia bilang sama perempuan itu, bahasa bekoi. Cuman kita kan sudah menafsirkannya selama ini. Saya pun dulu diajarkan itu oleh guru sekolah minggu seolah-olah si Adam tak ada di situ. Lalu dibuatlah saya berdrama. Lalu ketika negosiasi itu terjadi saya sedang tidur di bawah pohon. Setelah saya baca teksnya tak begitu. Teksnya bilang lalu perempuan itu memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Di situnya dia alai dodongon. Loahon. Itu pula dipakai orang sekarang mau bicara bahwa perempuan lah katanya yang membuat dunia ini hancur. Kalau dari cerita itu kalau diluruskan begitu, siapa yang membuat hancur? Si Adam Nadodongoni yang diam itu. Jadi jangan pikir kalau Anda diam, Anda menyelamatkan gereja ini. Anda yang buat hancur. Ya, so speak up. Seperti bahasanya Ibu Riani tadi. Bicara. Ya. Mari kita bicara. Dan itu semangat kita di sini. Karena itu saya akan terus berusaha. Bantu kami. Mari kita saling mengingatkan dan saling membantu. Kita teruskan ini.
Ya, kita terus bercakap-cakap sebagai sesama jemaat di Gereja Metodis Indonesia, pendeta dan warga gereja yang mencintai Gereja Metodis Indonesia. Untuk kebaikan gereja kita. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudara, kesetiaannya untuk terus ada di sini. Kalau ada kata yang salah, mari kita saling memaafkan, saling memaklumi, dan doa kita akan terus berjalan. Kita sudah melihat tadi membukakan bersama-sama masalah-masalah kita. Mari kita bawa itu juga di dalam doa kita, pribadi-pribadi seperti dikatakan oleh Bang Esra tadi. Ya, percayai doamu, teman-teman, mari kita percayai doa kita. Dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, saya secara pribadi mau mengatakan bahwa berdoa saja sudah membuat kita sadar bahwa apa yang kita hidupi, apa yang kita jalani, apa yang kita layani ini bukan milik kita. Kesadaran itu pun sudah membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan ini. Jadi tidak muluk-muluk. Kalau Bang Esra sampai orang lumpuh pun dia sembuhkan dengan doanya. Saya masih mau menggugah kita yang kecil-kecil pun kita harus mengambil kalau itu adalah buah dari doa. Kesadaran bahwa kita masih bergantung kepada kekuatan daripada Tuhan. Saya pikir, oh ya, mohon maaf ya teman-teman, karena ternyata ada ibu kita, Ibu Lili akhirnya sudah berhasil masuk dari tadi berusaha. Ibu Lili Wahid, tokoh nasional kita yang juga mencintai Gereja Metodis. Saya tahu beberapa tahun yang lalu ya, beliau pernah datang juga di konferensi, ya di konferensi tahunan Gereja Metodis Indonesia. Silakan, Ibu. Halo. Iya, Ibu Lili Wahid. Terima kasih Ibu sudah mau bergabung dengan kita. Ya, itulah indahnya ya kehidupan kita di negara kita ini. Ada Ibu kita ini, tokoh nasional, Ibu Lili Wahid, yang pernah juga datang di konferensi tahunan kita. Artinya Ibu kita ini mencintai gereja kita juga ya. Ya Bu ya. Ya. Ya, silakan Ibu. Mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan bagi kami Bu dalam bincang-bincang ini. Terima kasih moderator atas kesempatan ini. Salam sejahtera, selamat siang pada semua peserta forum ini. Saya berdoa mudah-mudahan forum ini berjalan dengan baik dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang baik untuk niat memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan ini bukan melulu dihadapi oleh Gereja Metodis Indonesia loh ya. Karena hari ini Indonesia betul-betul membutuhkan perubahan untuk perbaikan. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini saya bisa bersama-sama menyimak apa yang menjadi bahan pembicaraan dalam forum ini. Dan apa yang dihadapi oleh Gereja Metodis ini bukan dihadapi oleh Gereja Metodis Indonesia saja, terutama GMI 1, wilayah 1, tetapi dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia. Mundurnya nilai-nilai dalam masyarakat, ya, terutama di dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh siapapun juga, terutama kalau bagi Gereja Metodis atau bagi kami pemuka agama Islam, amanah yang diberikan oleh jemaat kita itu sebetulnya adalah pertanggungjawab yang paling besar kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ini saya berharap bisa diawali dari kita yang memang diberi oleh Tuhan itu amanah untuk memperbaiki keadaan jemaat. Jadi saya hanya menitipkan kepada forum ini, semoga Gereja Metodis Indonesia ini bisa menjadi salah satu motor untuk memperbaiki kondisi Indonesia saat sekarang ini, terutama menjaga kepercayaan. Ini yang paling utama yang harus kita timbulkan atau kita bangkitkan dari seluruh saudara kita di Indonesia ini. Karena hari ini menjaga kepercayaan di Indonesia itu menjadi hal yang nomor sekian, tidak penting. Padahal kepercayaan ini bagi kita adalah sesuatu yang memang harus kita jalankan sebagai pertanggungjawaban kita kepada Tuhan Sang Pencipta dan kepada masyarakat sebagai tugas kita untuk
menjadi pembimbing mereka. Mudah-mudahan nanti pada pemilihan bishop itu akan Gereja Metodis Indonesia akan mendapatkan bishop yang diinginkan, terutama yang diinginkan oleh para jemaat yang bisa mengerti apa yang menjadi jeritan hati ataupun apa yang menjadi keinginan mereka. Karena tugas pemimpin yang paling utama adalah mendengarkan mereka. Kalau pemimpin tidak bisa menyuarakan mereka yang dipimpin, tanggung jawab kita kepada Tuhan itu besar sekali. Dan kita tidak usah menafikan bahwa keadaan kita memang hari ini seperti itu dan membutuhkan perbaikan dan membutuhkan gandengan tangan dari kita semua. Saya sangat berharap Gereja Metodis Indonesia bisa menjadi bagian dari kita bergandengan tangan untuk memperbaiki kualitas bangsa Indonesia hari ini. Terutama karena saya itu bergerak saat ini sedang bergerak dalam gerakan memperbaiki kondisi pelajaran matematika bagi seluruh anak didik di Indonesia, karena di catatan dunia Indonesia itu soal matematik dan soal membaca itu nomor 2 dari bawah di seluruh dunia. Jadi saya sangat hari ini tuh sangat gencar untuk melakukan hal ini, dan ini juga karena matematik apapun juga itu membentuk logika orang ya, dan ini dibutuhkan oleh anak-anak kita ke depan. Jadi saya juga berharap nanti dengan perbaikan logika ini akan memperbaikilah secara psikis kepribadian orang Indonesia sendiri. Karena jujur kita harus memang mengakui banyak kemunduran nilai yang kita hadapi hari ini dan menjadi kewajiban kita semua. Kalau saya menilai, karena di Gereja Metodis Indonesia ini saya cuma punya teman beberapa yang saya kenal dan yang saya sering berhubungan hanya dengan Pendeta Sahat. Mudah-mudahan saya mengharapkan teman-teman semua para pendeta di Gereja Metodis Indonesia bisa bersama-sama melakukan gerakan untuk mengembalikan nilai-nilai yang baik ini. Dan saya berharap pada pemilihan yang akan datang juga, kalau memang saudara Pendeta Sahat ingin memajukan diri, saya hanya mengatakan bahwa saya sungguh mengenal baik beliau dan saya menaruh harapan untuk mengembalikan, membangkitkan persatuan Indonesia ini melalui kesetaraan di antara kita sesama bangsa. Jadi saya mohon dengan sangat Gereja Metodis juga ini yang seperti saya selalu utarakan kepada teman-teman gereja di seluruh Indonesia, karena saya sering juga terutama ke Indonesia Timur, saya sering juga berinteraksi dengan mereka. Yang saya inginkan adalah kebinekaan itu kita bangkitkan kembali, yang namanya toleransi itu harus kita utamakan kembali, karena kita dulu tahun 1955 menyelenggarakan konferensi Asia Afrika itu sangat dikenal dengan kita yang toleran kepada semua bangsa, sehingga terutama orang-orang Afrika ya, bangsa-bangsa di Afrika itu menganggap bangsa Indonesia jauh sebagai mereka akui sebagai yang memimpin di depan di antara bangsa di Asia Afrika ini. Salah satunya adalah Indonesia, waktu itu Mesir, Indonesia ya. Nah, saya berharap juga kita bisa kembali membangkitkan itu sehingga kita sebagai bangsa bisa kembali menjadi jaya seperti sebelum-sebelumnya diakui oleh negara-negara lain. Dan agama adalah cara Tuhan untuk menjadikan kita manusia yang mulia. Semoga apa yang dikerjakan oleh Gereja Metodis Indonesia ini selalu mendatangkan kebaikan. Dan mohon dengan sangat, jadikanlah sesuatu yang besar ini untuk lebih memperbaiki diri. Jadi kita jangan terganggu oleh yang kecil-kecil yang menyangkut internal kita. Itu bukan hanya dialami oleh Gereja Metodis. Hampir semua lembaga di Indonesia mengalami hal yang sama. Jadi mohon dengan sangat untuk menyikapinya dengan sebuah niatan mengembalikan nilai-nilai yang telah ditentukan Tuhan untuk kita jalani. Karena nilai-nilai yang ditentukan Tuhan dalam agama-agama yang diciptakan oleh Tuhan juga
itu sebetulnya sama. Jadi banyak jalan ke Roma, tapi jalannya lain-lain. Begitu juga Tuhan menciptakan nilai-nilai bagi manusia, saya rasa sama. Hanya kita mencapainya atau mengerjakannya dengan cara yang lain. Saya mohon dan saya berdoa mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua, terutama memberkati Gereja Metodis Indonesia yang sedang melakukan diskusi internal yang sungguh sangat baik. Saya sungguh berterima kasih loh Pak Moderator bisa ikut aktif dalam diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu, kami sangat berterima kasih dan lihatlah Bapak Ibu teman-teman, ternyata di dalam perbincangan kita yang hangat itu ya seorang ibu tokoh nasional malah mengajak kita untuk berpikir yang lebih besar. Dan memang mestinya begitu. Ya, berpikir lebih besar. Karena gereja ini harusnya kan kita yang selalu mendoakan itu dan selalu juga percaya bahwa tidak kebetulan kan gereja Metodis ini menjadi gereja Metodis Indonesia namanya kan. Karena Tuhan tentu kita yakini, kita imani punya rencana mengapa kita ada di sini dalam konteks kita di Indonesia. Itu yang saya maksud tadi juga disampaikan oleh Ibu Lili Wahid. Ya, dia membawa kita justru kepada konteks yang lebih luas, yang lebih besar, yang membuka wawasan kita bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang besar yang seharusnya memang kita kerjakan. Dan untuk itulah gereja kita secara katakanlah ya di dalam konteks sinodenya ya diperlukan ya di dalam konteks gereja berbangsa di negara ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Lili. Semoga ada waktu-waktu berikut yang kita bisa bertemu lagi dan kami bisa mendengar suara dari Ibu, ya seorang tokoh bangsa kita saat ini. Saya pikir terima kasih banyak untuk kita semua atas pertemuan ini. Sudah bolak-balik saya akhirnya berterima kasih, tapi nggak apa-apalah. Karena memang saya betul-betul sangat berterima kasih. Akhirnya kita bisa membuka ruang yang begitu indah dalam percakapan-percakapan, bahkan lintas wilayah, ya ada tadi teman-teman dari wilayah 2 ya, lalu ada teman dari KPS, ada banyak dari wilayah 1. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan dari gereja kita. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah beri. Kami boleh berbicara dari hati ke hati. Kami boleh mengungkapkan perasaan kami tanpa harus dihalangi oleh apapun. Karena sesungguhnya kami adalah satu di dalam tubuh-Mu. Yesus Kristus adalah kepala gereja ini. Dan kami adalah bagian-bagian dari tubuh itu. Dan karena itu kami tidak perlu merasa canggung untuk saling mengingatkan. Saling menegur. Tetapi juga saling menguatkan. Saling menolong. Sehingga gereja ini sungguh-sungguh bisa mewujudkan panggilannya seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga sudah diberi masukan sana-sini, terlebih dari jemaat-jemaat kami sendiri. Jeritan hati mereka, kerinduan-kerinduan mereka, mimpi-mimpi mereka, harapan-harapan mereka dari para hamba Tuhannya. Kami juga sudah mendengar firman yang meminta kami untuk memikir ulang sudah di mana kami saat ini. Bahkan menyerukan pertobatan. Dan dari semua percakapan itu kami tahu Tuhan, bahwa sesungguhnya kami tidak dalam kondisi yang terlalu baik pada saat ini. Dan karena itu kami butuh perbaikan-perbaikan. Dan untuk perbaikan itu kami butuh kebersamaan. Kami butuh kesatuan. Kami butuh hati yang sama-sama ingin mewujudkan Gereja Metodis Indonesia yang lebih baik. Jika ada keinginan-keinginan di luar itu ya Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah kami membuang keinginan-keinginan di luar keinginan membuat gereja ini menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Dan menyejahterakan anak-anak Tuhan yang berlindung di dalamnya. Bapa di surga, jika selama ini kami alpa, gagal, atau kurang baik di dalam melakukan tugas-tugas kami, ampuni kami. Izinkan kami mendapat kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu. Memulai dari diri kami, memperbaiki komitmen kami di dalam kami melanjutkan pelayanan-pelayanan kami. Baik para hamba Tuhan maupun para warga gereja. Biarlah kami bahu-membahu mewujudkan kerajaan Allah
Sehingga bangsa kami ini juga boleh merasakan kehadiran gereja kami sebagai garam yang memberi rasa sedap, sebagai cahaya yang memberi harapan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa supaya semua anak-anak-Mu yang hadir dalam Zoominar ini, atau di dalam pertemuan Zoom ibadah kami ini, mereka juga dimanapun berada Tuhan, biarlah ada di dalam lindungan tangan Tuhan. Berkati satu persatu, beri kekuatan, tambah-tambahkan sukacita. Maka terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang dan sampai jumpa dalam pertemuan kita berikutnya Bapak Ibu. Kami akan informasikan lewat WA, lewat Facebook atau media apa saja nantinya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.